kalau begitu langsung aja kita beri tepuk tangan untuk yang pertama kepada Bapak Simon Simare-Mare. Iya, inilah dia 10 kali naik ring, 10 kali menang TKO, tidak terkalahkan ya. Ada bawa hadiah juga ya. Iya ya, boleh tolong minta mic wireless satu untuk Bapak Simon Simare-Mare, dan satu lagi ada Ibu Kian. Boleh kasih tepuk tangan buat Ibu Iren Kian ya. Luar biasa ya, luar biasa. Halo, shalom. Shalom Pak Rolis. Shalom Bapak Simon. Shalom. Bagaimana kabarnya? Ajaib luar biasa. Ajaib ya, salaman dulu ya biar kayak acara di talk show di TV-TV. Kita salaman dulu ya. Bagaimana kabarnya Pak? Ajaib luar biasa. Ajaib luar biasa. Lagi sibuk apa hari ini? Sibuk ini seminar. Oh, sibuk seminar ya hari-hari ini ya. Oke ya. By the way, sudah berkeluarga Pak? Sudah Berkeluarga. Boleh tahu anaknya ada berapa Pak sekarang? 4. Anak 4 saudara ya. Istri berapa Pak? Satu aja ya. The only one ya. The only one. Satu aja untuk selama-lamanya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Bapak Simon. Dan satu lagi ada kita salaman lagi ya Ibu Kian. Halo Ibu Kian, bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa. Luar biasa ya. Ini Ibu Kian ini punya pengalaman hidup yang sangat luar biasa saudara ya. Saya nggak tahu ini manusia terbuat dari apa ya. Nanti saya nggak punya hak untuk menceritakan tentang hidup beliau. Nanti biar beliau sendiri yang cerita ya Bu Kian ya. Dan sekali lagi beri tepuk tangan buat Ibu Kian ya. Iya. Luar biasa. Oke, ini kan ada Bapak Simon dan ada Ibu Kian di tempat ini ya. Bekerja di sekuler juga? Betul? Saya bekerja di perusahaan Amerika ya. Bekerja di perusahaan Amerika, boleh tahu perusahaan apa? IBM. IBM. Ada yang tahu nggak IBM? Nggak ada yang tahu? Norak kalian ya. IBM itu Institut Bunda Mulia. Oh bukan ya? bukan. Boleh dijelaskan sedikit Bang? Itu perusahaan yang bergerak di bidang apa gitu? IBM itu adalah perusahaan IT sebenarnya awal-awal yang berkembang di dunia. Jadi mereka menyiapkan sistem teknologi yang dipakai hampir semua bank ya untuk menangani transaksi. Jadi bahkan peluncuran pertama roket ke bulan itu yang dipakai untuk menghitung posisi pendaratan itu ya pakai teknologi IBM. Oh, teknologi dari IBM itu. Keren ya? Saya sih kurang ngerti, tapi tepuk tangan karena keren ya. Istilahnya tuh keren. Saya nggak ngerti tadi, tapi ya Bang Simon ini saya manggilnya Bang Simon aja biar lebih akrab. Ini biasa dipanggil Bang Simon. Kalau saya biasa manggilnya Simon si rame-rame, bukan si mare-mare ya. Tadi kayaknya konsentrasinya agak terganggu karena ada wanita cantik tadi masuk. Nah itu istri beliau tuh yang di belakang ya. Oke, itu ya tadi ya benar. Kalau misalnya Ibu Kian sendiri, Apanya nih? sedang sibuk apa atau sedang bekerja di bidang apa selain melayani gitu? Ya, saya sendiri punya perusahaan. Saya sebagai owner dari perusahaan, salah satunya perusahaan IT dan salah satu juga perusahaan kontraktor di mechanical, electrical dan plumbing. Wah, tepuk tangan boleh? Iya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya saudara ya, yang datang hari ini, yang bicara dengan kita hari ini bukan kaleng-kaleng. Kita serius tapi santai. Oke, saya sekarang tertarik kepada Bang Simon terlebih dahulu. Setahu saya Bang Simon ini kan bukan hanya IBM yang terakhir ya Bang ya. Kalau dulu pernah di Microsoft juga ya. Nggak kaleng-kaleng loh, perusahaannya dari kemarin perusahaan internasional terus gitu kan. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih Bang, kenapa sih kok bisa sampai bekerja di situ? Oke, jadi karir kerja saya sebenarnya itu dari lulus kuliah 12 tahun di Bimantara Group. Kalau dulu pernah dengar SCTI ya, Bimantara Group saya 12 tahun di situ. Habis itu pindah ke perusahaan Amerika juga, perusahaan networking security. Udah 2 tahun di sana, habis itu pindah ke perusahaan Amerika lagi ke Microsoft, 11 tahun lebih di situ. Nah dari situ sekarang pindah ke IBM, masih multinational company. Jadi 3 perusahaan itu saya memang ada di situ gitu ya. Kenapa ada di sana? Ya nggak tahu juga sebenarnya, karena saya kan backgroundnya dari kampung ya. Saya dari kampung loh ya. Kampung saya tuh bisa dibilang baru sekarang kedengaran namanya karena masuk ke daerah wisata. Kalau dulu kampung saya sekolah itu nggak ada listrik. Di desa saya itu nggak ada listrik ya. Jadi ke sekolah pun nggak pakai sepatu, tidak pakai sandal, pakai alas kaki begini ya. Karena sebelum ke sekolah pasti mampir dulu di sawah. Nah
Kok kuliah juga di Medan, tetapi kenapa bisa sampai di situ? Nanti mungkin ada sesi apa. Tapi intinya adalah saya bukan orang-orang yang seperti teman-teman yang lain. Rata-rata teman-teman saya itu waktu saya masuk di Cisco, itu teman-teman saya itu semua hampir sedikit lah yang lulusan Indonesia. Ya rata-rata mereka itu lulusan luar, lulusan Australia, lulusan yang hidupnya memang selama ini lama di Amerika gitu ya. Jadi sama sebenarnya bisa dibilang waktu saya masuk itu, saya pernah dites nih, suatu perusahaan itu tes bahasa Inggris ya. Keluar pengumuman saya itu gembira banget. Karena saya ada di urutan nomor 2. Tes bahasa Inggrisnya, keren dong. Tapi jangan salah, ternyata yang paling tinggi itu adalah skornya paling rendah. Jadi nomor 1 yang paling rendah. Nomor 2 itu paling rendah nomor 2. Berarti dari bawah ya Bang ya? Iya cuman dibalik urutannya sama mereka gitu. Oh gitu. Gak tahu kenapa begitu. Nah tapi ini menarik ya, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kalau misalnya dari cerita Bang Simon secara singkat itu kan dia ini kerjanya kan di perusahaan Amerika semua ya, betul ya Bang ya? Kebanyakan ya Bang ya? Mostly ya? Kebanyakan perusahaan Amerika. Sedangkan waktu tes bahasa Inggris ternyata dia nomor 2 dari bawah. Gitu ya, bukan dari bawah, cuma dibalik gitu ya. Dibalik pengumumannya. Ya saya rasa tadi penghiburan aja kali Bang. Sempat bangga sih, gila. Pas saya tahu kan yang bawah-bawah itu ini rata-rata dari luar ya. Hidup jadi di luar negeri. Kok bisa ya saya paling atas? Saya lupa melihat angka di sebelah kanan. Oh, I see. Berarti makanya jangan terburu-buru ya. Tapi yang menarik adalah begini. Tapi kok apa memang sasaran itu selalu perusahaan Amerika, Bang? Atau sebenarnya tidak ya. Bahkan sebenarnya makanya ini sebenarnya saya mau cerita tentang perjalanan dengan Tuhan. Ketika saudara berjalan dengan Tuhan, saudara menangkap satu kebenaran. Kebenaran itu sebenarnya cukup bagi engkau untuk membawa engkau naik. Satu kebenaran. Oke. Ya, cukup membawa engkau naik. Nah, saya cerita begitu dulu saya kuliah di Medan, saya lulus kuliah. 1 tahun bahkan sebelum saya lulus kuliah, karena dulu saya udah ikut persekutuan. 2 tahun bisa dibilang 2 tahun saya berdoa berpuasa jengking sama Tuhan. Tapi 1 tahun saya nganggur, bahkan saya mengalami masa-masa kelam. Saya tidak punya makanan untuk dimakan. Oke, tidak ada yang mau dimakan. Nah, sampai satu titik saya mengerti apa itu percaya. Oke. Oke, ketika saya mengerti itu apa itu percaya, itu merubah semua konsep saya. Dari saya berdoa, menangis, berpuasa, berteriak, berubah total. Saya cukup bilang, Tuhan, aku percaya. Bahkan dari waktu itu saya di Medan posisinya. Saya di Medan posisinya, saya butuh perusahaan telekomunikasi, tidak ada perusahaan telekomunikasi waktu itu. Saya bilang, Tuhan, aku percaya. Bahkan dari langit, dari surga, Engkau sanggup menurunkan apa yang saya butuhkan hari ini. Saya butuh perusahaan telekomunikasi, turunkan dari surga. Saya percaya itu bisa. Detik saya berubah, percaya saya ya. Tidak lama, seminggu kemudian langsung Tuhan tunjukkan. Dan itu berjalan hari demi hari. Kalau saya cerita mungkin nanti agak panjang ya. Seminggu setelah itu ada perusahaan dari Jakarta, Bimantara Group waktu itu. Pada zaman itu tahun 93. Bimantara itu termasuk perusahaan besar. Karena zaman itu zaman Soeharto. Dan itu perusahaan anak Soeharto. Gitu ya. Saya masuk, nah bayangkan ketika saya mau tes itu saudara. Yang tes sudah 40-an sampai 60 orang. Orang-orang anak-anak fresh graduate. Saya orang teknik, ilmunya itu sudah lupa kalau udah 1 tahun. Rumus-rumus kan udah gak ingat. Tapi Tuhan menunjukkan keajaiban. Ya. Waktu 1 tahap sampai 4 kali tahap tesnya. Tahap demi tahap, malamnya Tuhan kasih tahu saya lulus. Sampai tinggal 3. Tuhan kasih tahu saya seminggu sebelum pengumuman keluar, cuma 2 yang lolos. Saya melihat di mimpi saya 2 yang nyebrang ke Jakarta, 1 tidak lolos. Dan kejadian. Dari situ ke situ saya ngalami mujizat demi mujizat dalam pekerjaan. Banyak tuh ya. Nah, tetapi dari situ saya udah bosan nih. Saya bosan bekerja di Bimantara. Itu sudah hampir 6 tahun saya di Medan. Saya bilang, Tuhan, aku mau pindah. Saat itu juga saya ditawarin pindah. Kamu mau pindah nggak ke Jakarta? Tapi ada tantangan, nggak semuanya enak Bapak Ibu. Saya disuruh pindah dengan gaji yang sama.
Sedangkan orang-orang yang junior saya yang masuk, gajinya 3 kali lipat dari saya. Ketika dites, satu pun nggak ada yang lolos, cuma saya yang lolos. Tapi saya dibilang, gajimu ya segitu, mau terima atau enggak? Saya bilang saya nggak mau. Saya akhirnya nggak jadi di Medan sementara, kemudian saya berdoa lagi. Tuhan bilang apa? Berani nggak? Oke, saya bilang berani. Saya ke Jakarta. Ketika saya bekerja di Jakarta, Tuhan menunjukkan keajaiban. Kemudian saya melihat di Jakarta, kok saya di Jakarta ini memang kerja, tapi hidupnya kok kayak begini-begini aja ya. Pulang ke rumah naik Mayasari. Kemudian saya datang satu kebenaran yang saya terima. Aku anak Allah. Ketika mindset itu datang, saudara, anak Allah, paradigma saya berubah. Saya sudah nggak mikirin lagi saya kerjanya di mana dan duitnya berapa. Waktu itu yang saya di pikiran saya dan hati saya adalah saya anak Allah. Selayaknya saya naik mobil sedan yang baru. Selayaknya saya punya rumah. Selayaknya saya punya hidup yang baik. Mulai pemikiran itu masuk di dalam saya. Nggak ada yang ngajarin waktu itu ya. Mulai saya perkatakan, saya anak Allah. Saya anak Allah. Saya angkat tangan saya. Ya, Tuhan, aku minta rumah. Saya mungkin udah beberapa orang dengar kesaksian saya. Saya bilang, Tuhan, aku mau rumah di tempat yang bagus, dengan ukuran yang bagus, tidak mau digang. Tidak mau kredit. Saya mau mobil, tidak mau kredit, tidak mau bekas, yang baru. Dan semua mesti cash. Waktu itu, saya di perusahaan itu, kenapa waktu itu gaji saya cuma ditawarin 1/3 dari teman-teman saya, sekalipun pengalaman saya udah banyak, karena saya pendidikannya cuma D3. Cuma D3, saudara. Kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini diremehkan nih saya ini kalau D3. Tapi saya kalau mau kuliah waktu itu, saya tidak punya uang. Bikin saya kuliah, tapi saya nggak punya uang. Nggak perlu keluar. Tiba-tiba perusahaan keluarkan kebijakan. Yang teknik, boleh kuliah, melanjutkan. Semua dibiayain kantor. Nah akhirnya saya ambil itu, saya doa yang tadi, pada tahun yang sama. 3-tiganya saya dapat sekaligus. Wow, boleh tepuk tangan? Saya lulus, waktu itu S1, dibiayai kantor. Saya beli rumah, saya bangun rumah, cash. Saya beli mobil, cash. No, dari anak kampung, bangun rumah, cash, beli mobil, cash. Dan bukan di gang. Rumahnya Ya, bukan di gang. saya tahu sih rumahnya beliau ini di mana. Ada di mana-mana, saudara. Jadi Bang Simon ini juga salah satu pekerjaan sampingnya adalah jualan properti. Anda mau yang 900 meter, ada persegi. Lagi ditawarkan. Lagi ditawarkan ya. Oke, ini promo. Wah, boleh kasih tepuk tangan dulu sedikit ya. Saya udah menyiapkan sebuah pertanyaan, saya pikir Pak Simon itu belum sampai ke situ ya. Nanti kita bertanya lagi. Kita sedikit berseberang ya sekarang ya kepada Ibu Kian ya. Nah kalau misalnya Ibu Kian ini latar belakangnya seperti apa nih? Bu Kian boleh tolong diceritakan sedikit nih. Saya sebenarnya jadi minder nih mendengar ceritanya Pak Simon ya. Saya sebenarnya anak gadis kampung sebenarnya. Ya, dua-duanya dari kampung. Sama-sama kampung, tapi cara pengalaman hidup saya beda, sangat berbeda. Saya dari latar belakang memang nggak punya ya orang tua. Saya anak ketujuh. Saya cuma punya satu komitmen untuk membanggakan orang tua saya. Keluarga saya tidak ada satupun yang S1. Dan mama saya bilang kamu nggak mungkin kuliah gitu. Tapi saya kenal ada satu Allah, satu Tuhan. Waktu itu saya hanya tulis dia adalah teman saya. Dan saya tulis, saya bilang, friends, saya ingin ini. Yaitu Yesus. Dan semua yang saya tulis, saya selalu taruh di bantal saya. Itu yang menjadi mimpi saya. Waktu itu setelah lulus SMA, jadi kalau Bang Simon nggak pakai sebelum lulus, Bang Simon nggak pakai sandal, kalau saya sepatu tukaran sama kakak saya kalau pergi sekolah, ya. Udah Kami kayak itu di film-film bukan, ya? Hah? Udah kayak yang di film-film. Masuk pagi, masuk siang. Ya. Dan waktu taman SMA kami itu cuma dikasih modal itu semua keluarga saya tujuh-tujuhnya tuh cuma dikasih modal tiket gitu. Saya ingat banget waktu itu paman saya hanya kasih saya 50.000 ya. Kami ke Jakarta. Waktu itu saya punya mimpi sebenarnya mau jadi dokter.
tapi Tuhan mereka-reka tetap yang baik yang Tuhan kasih ya. Saya malah bisa ngajak dokter-dokter, ada dokter Lia ya. Kita bisa ngadain pengobatan gratis walaupun saya nggak dokter, tapi saya banyak teman dokter ya. Karena waktu saya mau sekolah dokter bukannya biaya yang sangat kecil gitu, tapi waktu itu saya hanya bilang Tuhan saya mau kuliah aja gitu. Akhirnya Tuhan reka, saya singkat cerita saya kuliah di ekonomi, saya lulus S1 ekonomi. Saya bilang Tuhan saya mau 3,5 tahun saya harus lulus karena saya tahu saya ini perlu kejar ya. Dan waktu itu saya cuma punya komitmen yang penting saya sekarang ini kerja, fokus, kuliah, kerja ya. Yang penting setelah itu waktu itu kan kita belum terlalu ini ya ngerti ya. Jadi saya cuma taunya oh ya saya kerja. Nanti setelah itu saya 50 tahun lagi saya mau pensiun gitu. Jadi saya kerja di awal dulu deh gitu. Jadi saya 3,5 tahun saya lulus S1 dan waktu saya kuliah saya itu sambil kerja. Saya sambil kerja. Semester 3 saya kerja, lalu saya mulai S1. Dan waktu pertama kali saya kerja itu dengan gaji kecil sekali. 350.000. Dan waktu itu saya itu tiap bulan kalau udah tanggal 25 ke ATM, Bapak Ibu. Makanya waktu saya ngalamin banyak hal seperti itu membuat saya ngerti perasaan orang lagi nggak punya. Ya, waktu tanggal 25 kadang teman-teman mau biasa lah ya akhir bulan hangout gitu ya, mau pergi ngapain gitu, lihat oh saldo nggak ada gitu. Tapi saya tahu diri gitu ya. Dan waktu kuliah pun kadang mereka pingin sekali berjalan-jalan kemana-mana. Tapi saya pulang, saya bantu keluarga dan saya juga kerja ya. Dan akhirnya setelah itu setelah lulus saya masuk jadi supervisor. Dan itu bukan juga gaji besar dan saya juga ngalamin namanya makan di warteg. Tinggal kelompet di 10.000. Ya makannya nasi dan telur asin ya. Dan saya kontraktor sebenarnya dulu ya, kontrak sana kontrak sini, ngekos sana ngekos sini. Tapi memang kata-kata profetik itu sangat pengaruh. Sekarang saya kontraktor beneran ya. Dan saya itu setelah saya lulus, waktu saya sebelum lulus saya seringkali lewat Sudirman. Saya cuma bilang Tuhan, andaikan aku kerja di Sudirman, lihat orang keren-keren, enak ya Tuhan gitu. Setelah lulus, saya jadi supervisor, lalu saya sangat dipercaya sama beberapa owner ya. Tiba-tiba saya kerja di salah satu perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia dan akhirnya saya hampir 15 tahun di sana, 15 tahun. Yang menjadi kunci sukses mungkin nanti ya mau ditanyanya ya. Gak apa-apa, mungkin bisa kasih hipotesis dulu nggak apa-apa. Ya, buat saya kunci sukses saya itu pada saat kita setia dengan tanggung jawab yang kecil, pasti Tuhan kasih tanggung jawab yang besar. Amen. Itu saja sih yang membuat saya sebenarnya saya sendiri apapun yang saya di hati ngomong Tuhan siapin gitu. Yang penting kita ini mau ya. Dan percaya. Buat saya hidup saya waktu dari kecil sampai ini sampai saya kerja itu grace banget gitu. Dan sampai sekarang pun sangat grace buat saya ya. Memang level demi level waktu itu saya dengan Tuhan sebagai friend. Tapi ini level saya istilahnya Tuhan sebagai raja itu memang banyak terjadi permukaan, pemotongan daging. Karena bagaimanapun kita sebagai pengusaha seringkali kita punya kesombongan. Ya, apalagi saya dibentuk dari keluarga yang cukup keras. Akhirnya kemarahan itu tetap ada. Tapi waktu saya tahu itu nggak baik. Saya tahu Tuhan didik saya, potong semuanya. Potong. Gampang nggak gampang.
Tapi saya puji Tuhan, sekarang ini setelah saya 15 tahun kerja, saya itu Tuhan kasih saya mimpi berapa kali. Karena waktu itu saya level cukup tinggi. Saya dipercayakan satu perusahaan pegang, dan saya sudah mengelola uang aset juga lumayan. Tuhan suruh saya mundur. Saya sudah nyaman, saya sudah punya semua fasilitas, dan gaji saya itu sudah 50-an juta. Belum termasuk bonus semuanya. Waktu itu Tuhan bilang mundur. Saya nggak berani mundur. Karena semuanya itu kan saya kerja, ada biaya-biaya yang harus saya keluarkan. Tapi Tuhan rekayasa sampai akhirnya saya harus mundur dari situ. Dan waktu itu saya disuruh di satu proyek yang cukup jauh ya. Dan saya bilang saya lebih baik saya mundur, karena kalau saya sampai sekarang saya nggak mundur, mungkin saya nggak duduk di sini, karena di sana kerjanya 24 jam, Bapak Ibu. Handphone saya nggak nyala, gitu. Itulah ya, Tuhan itu tetap yang terbaik. Pasti semua yang terbaik Tuhan ingin berikan. Amin, 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 amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, ini kan dari tadi dua orang yang berbicara ini, saya menangkap ada satu hal yang kira-kira mirip, mungkin dua hal ya yang mirip, yang menjadi fondasi dan yang menjadi dasar ya, yaitu doa dan iman. Betul ya? Diawali keduanya adalah orang yang berasal dari kampung. Saya tahu Bang Simon kampungnya di mana, saya tahu juga Ibu Kian kampungnya ada di mana. Kita pernah pelayanan bareng ke daerah tersebut, ya mungkin nggak pas banget di kampungnya. Dan mungkin dari kedua orang ini yang mereka bercerita, mungkin saya bisa ambil satu quote ya, no pain no glory, gitu ya. Berarti betul ya, harus ada yang namanya kesakitan untuk kita itu bisa mencapai sebuah kemuliaan. Oke, tapi kita ini pengen tahu gitu ya, pengen tahu kira-kira nih ya. Kalau tadi itu kan dasar, fondasi ya, betul ya, yaitu iman dan juga doa gitu kan. Itu kan yang menjadi dasar dan fondasi yang akhirnya menjembatani sampai Bapak Simon dan juga Ibu Kian ini bisa ada di level yang saat ini. Nah, tapi ada nggak sih kira-kira kebiasaan yang simple, yang sederhana, yang selalu dikerjakan, yang mungkin ini juga bisa diikuti nanti buat teman-teman semua, saudara-saudara semua, Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Mungkin ini juga bisa jadi tips buat setiap kita yang ada di tempat ini. Kebiasaan sederhana apa yang selalu dilakukan? Gitu loh. Kalau tadi kan, kalau misalnya Pak Simon itu kan berdoa percaya gitu kan dengan iman. Nah, mungkin kebiasaan sederhana apa yang itu rutin dilakukan dan terus menerus secara konstan dilakukan, dan itu ternyata it works gitu loh. Oke, saya ada dua kebiasaan yang biasa saya lakukan dari dulu. Pertama, saya suka merenungkan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang saya ingat. Itu saya renung-renungkan. Ya. Terus yang kedua, sebenarnya dulu belum pernah ada yang ngajarin saya deklarasi, tapi dari dulu saya sudah biasa ngomong. Tapi saya nggak tahu itu dulu namanya apa, gitu ya. Jadi misalkan dulu, tapi ini setelah melewati fase iman ya, saya lewati fase iman, fase percaya kepada Tuhan. Kemudian saya masuk kepada fase waktu saya mulai menginginkan hal yang lebih besar. Dulu fase iman yang saya alami adalah bagaimana supaya menerima sesuatu. Tapi waktu itu bertahun-tahun saya nyaman di situ. Tapi saya lihat itu dulu di Medan yang saya terima itu untuk ukuran Medan itu udah lumayan. Tapi begitu saya pindah ke Jakarta, saya lihat it's nothing gitu loh. Dengan melihat yang lain, berarti saya butuh yang lebih besar. Akhirnya saya butuh masuk pada sebuah fase iman yang lain gitu ya. Disitulah saya mulai belajar dari dulu, mulai dari sekalipun saya jalan kaki, masih naik bis, saya mulai ngomong sesuatu. Itu tadi saya mulai ngomong, aku anak Allah, aku layak mendapatkan rumah yang bagus, layak punya mobil yang bagus. Itu yang biasa saya ngomongin. Dan memang sampai sekarang pun saya biasa, itu saya teruskan terus. Ngomong pada diri sendiri. Itu yang biasa saya lakukan dan ini. Nah, ada satu kebiasaan lagi yang saya lakukan dulu, tapi kadang-kadang itulah manusia, begitu udah nyaman lupa semuanya ya. Jadi saudara gini, tadi kan Pak Rolis nanya, kok bisa sekarang kebelakangan ini dari 4 perusahaan yang saya jalani cuma 1 perusahaan multinasional, artinya Indonesia punya, 3-3-nya selebihnya itu semua punya luar. Kenapa bisa saya ada di sana? Apakah saya hebat? Enggak. Kan udah saya ceritakan tadi. Tapi waktu itu saya punya pemahaman yang dalam, karena ini pengalaman hidup saudara.
Saya dulu kalau di Siantar, dari Siantar ke Medan, kalau hari raya atau tahun baru Natal, itu nggak pernah bisa naik bis. Karena setiap hari tahun baru begitu, orang kan berlomba ya, masuk bis ya. Penuh terus. Nah pada saat itu, saya jangan lihat badan saya sekarang seperti, gagah seperti ini. Saya dulu kurus kerempeng hitam, keriting. Ya. Saya tadinya mau bawa foto, tapi nggak ada fotonya ya. Nanti cari di Facebook saya, ada foto saya. Kurus keriting. Saudara, tetapi sehingga setiap kali perebutan mau masuk, saya nggak pernah bisa, karena tidak berdaya. Ngerti maksudnya? Dengar ya. Saya selalu tidak berdaya, jadi saya selalu nggak pernah bisa masuk. Untungnya mandor terminal, mandor bis itu adik mama saya. Untungnya, sehingga setiap saya mau naik bis, saya nggak perlu repot-repot. Sekalipun saya kurus, kecil, keriting, tidak bisa apa-apa, saya tinggal bilang ke tulang saya, tulang, saya mau ke Medan. Waktu itu dari Siantar nih gimana? Saya mau ke Medan. Nanti dia akan suruh anak buahnya, mau orang berjubel kayak apapun, it doesn't matter. Tahu kan it doesn't matter? Nggak peduli. Akan selalu ada kursi buat saya satu. Setelah semua bergeluah, ada yang dari jendela, ada yang dari apa. Nanti sudah tenang semua, saya tinggal jalan, tinggal datang, tinggal duduk. Udah ada yang kosong buat saya satu. Nah, tapi ternyata itu mempengaruhi perjalanan rohani saya. Ketika saya melihat persaingan di dunia ini begitu keras, saya sadar saya nggak bisa apa-apa. Saya tahu nih kompetisi-kompetisi yang saya hadapin ini orang-orang hebat. Pendidikannya bagus-bagus, tinggi-tinggi. Mungkin lahirnya mereka di kasur, saya lahirnya di tanah. Ya, mereka lahirnya di sana, mereka hebat-hebat, keren-keren, pinter-pinter, jago-jago lah. Ya. Nggak bisa lah saya bersaing. Saya tinggal bilang sama Tuhan, aku ini anakmu, anggaplah aku anak yang cacat. Ya, mungkin saudara anak yang cacat di hadapan Tuhan. Anak yang cacat artinya apa? Tidak berdaya. Ya cuma mungkin engkau seperti itu di hadapan Tuhan. Tetapi karena kau anak Allah, karena saya anak Allah, saudara bakal disuapin nggak? Seandainya pun engkau tidak punya daya untuk meraih sesuatu, itu yang saya pikirkan dulu. Tuhan, sekalipun saya tidak berdaya untuk meraih apapun karena saya lemah, karena saya bodoh, ya, tapi karena saya anakmu, ambilkan buat saya. Sama seperti tadi, kursi diambilkan buat saya. Itu yang saya pakai sampai hari ini. Jadi sampai hari ini, saya mau apapun, siapapun yang saya hadapi, bersaing dengan siapapun, saya nggak takut. Right. Bukan karena saya pikir saya hebat, bukan. Mungkin saya bilang tadi ya, saya orang yang paling cacat. Saya orang yang paling lemah. Saya orang yang paling tidak berdaya sekalipun. Tapi karena saya tahu Bapak saya mau seburuk apapun, yang akan berjuang buat saya, yang akan berjuang buat Anda siapa? Bapakmu. Saya bilang, Bapak aku nggak bisa. Kadang aku harus menangis ya. Kadang-kadang hati terharu. Bapak aku nggak bisa. Tapi aku mau itu. Maukah engkau mengambilkannya buat aku? Sama, saya rasa sama. Semua kita yang ada di ruangan ini ada anak-anak yang disayang oleh Bapak, amin. Mungkin itu. Oke, luar biasa ya. Ini pengalaman yang baru sih menurut saya gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu datang ke talk show yang lain, kayak ke acaranya Mario Sepuh misalnya gitu ya, mungkin ada kiat-kiat khusus ya. Tapi ini kiat-kiatnya ini luar biasa nih dari tadi. Mungkin kalau misalnya boleh tepuk tangan sekali lagi buat Pak Simon. Kalau misalnya dari Ibu Kian sendiri, kira-kira ada kebiasaan sederhana apa nih? Kalau tadi kan kalau misalnya dari Pak Simon kan mungkin bisa jadi penentu buat setiap kita ya. Bisa jadi, oh iya ya, saya ini ternyata lupa untuk afirmasi setiap hari. Walaupun kita nih di kepala tahu gitu kan. Pak Simon ini dulu kan punya kebiasaan, dia aja belum tahu dulu, beliau ini belum tahu kalau dulu namanya itu deklarasi ya Pak ya, betul ya. Gitu ya. Nah, mungkin kita nih, oh iya, ternyata deklarasi itu bermanfaat ya, ternyata deklarasi itu berfungsi ya, deklarasi itu berguna ya. Cobain saudara nanti ya, coba dipraktekkan gitu. Jangan cuma sampai di sini doang. Nah kalau misal dari Ibu Kian sendiri mungkin punya kiat-kiat tersendiri yang sering dilakukan. Kalau saya intinya takut sama Tuhan sih. Jadi dan saya itu fokus sama Tuhan. Jadi banyakan saya itu curhatnya sama Tuhan gitu. Jadi dan saya jauhin hal-hal yang membuat dosa. Waktu itu kan kita belum terlalu ngerti bagaimana deklarasi, tapi saya sangat percaya setiap saya ngomongin itu jadi. Waktu itu saya kalau ngomong seandainya gaji saya segini, saya tuh nggak pernah minta gaji besar sama ownernya.
Saya taunya saya kerja, saya pegang janji Tuhan, setia dengan tanggung jawab kecil, Tuhan akan kasih saya tanggung jawab besar dan saya akan jadi owner. Itu aja. Jadi saya kerja ya, saya cuma setiap kali saya berbicara sama Tuhan ya, ujungnya Tuhan cuma kasih seperti apa yang saya mau gitu. Waktu itu awal-awal benar-benar saya tuh digaji, lalu saya bilang seandainya saya digaji segini aja. Taunya waktu naik gaji segitu loh. Lalu seandainya nanti saya mau ini, ternyata dikasih gitu. Jadi memang waktu kita menjaga kekudusan, ya waktu itu kan kita masih muda ya, waktu masih muda, lalu takut akan Tuhan itu sangat penting. Dan juga kita ini harus bersekutu. Jadi kalau saya setiap tempat, saya pasti fokus cari persekutuan di setiap tempat saya kerja. Jadi saya di situ saya layanin jadi WL. Ternyata saya dulu WL lah. Oh, yes. Dan terakhir saya di perusahaan itu juga saya bangun persekutuan. Karena buat saya secara intelek nggak kayak Pak Simon kayaknya. Saya nggak sepinter Pak Simon. Tapi saya cuma percaya kalau saya orang chosen paper-nya Tuhan, personnya Tuhan ya, orang pilihan Tuhan. Yang ada adalah caranya Tuhan, bukan cara manusia yang saya kerjakan. Karena kalau saya pakai kemampuan manusia saya nggak bisa. Saya nggak suka bahasa Inggris. Yang kalau Pak Simon kan bisa tes bahasa Inggris ya. Saya nggak suka sama sekali kalau sekolah SMP, SMA pun yang ada. Saya tuh tomboy dulu sebenarnya. Tomboy dan saya tuh mainnya sama cowok-cowok. Jadi main kelereng ya. Rambut saya pendek, nggak pernah panjang rambut saya. Saya mulai panjangin rambut waktu saya ketemu suami saya. Dulu pacar ya. Dia bilang kalau coba kamu rambut panjang. Makanya saya panjang. Sekarang waktu pendekin pun saya izin. Saya boleh nggak pendekin ya. Dan tapi memang maaf saya potong, wanita rambut panjang itu jauh lebih cantik sih. Jadi saya harus panjangin lagi dong. Ya. Jadi saya itu cuma percaya. Waktu saya dipromosikan, saya ngomong karena itu kan saya harus ke bangsa-bangsa ya untuk ngelobi ke prinsipal-prinsipal. Saya bilang sama direktur saya bilang saya bahasa Inggrisnya nggak bisa loh, gitu. Tapi intinya kalau saya lihat dari direktur saya dari waktu perusahaan itu nggak ada apa-apa, hutang banyak lalu saya bisa bereskan semuanya, hutang pajak semuanya saya beresin. Dia bilang tetap saya maunya kamu yang pegang. Waktu itu kebetulan salah satu manajer itu keluar, dulu saya tuh ada manajer gitu ya, keluar akhirnya dia bilang kamu naik jadi GM. Saya bilang saya nggak bisa bahasa Inggris, saya deg-degan Bapak Ibu. Saya cuma bilang, ya udah Pak, kalau Bapak percaya sama saya terima kasih banyak. Saya terima kasih atas kepercayaan, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Lalu dibilang, ya udah, nanti saya kasih kamu sekretaris. Jadi saya kalau pergi-pergi, saya selalu tenteng sekretaris ya. Yang ngomong dia, yang ngomong, tapi otaknya di saya gitu ya. Jadi dia yang nyampain, pensitin gitu. Dan waktu saya dipromosin, saya nggak pernah nanya, Pak, kan tanggung jawab makin besar. Saya nggak pernah tanya Bapak kasih saya gaji berapa. Oh. Saya nggak tanya. Oh. Saya kerjakan dan ada fasilitas apa nggak? Saya nggak tanya. Saya kerjakan bagian saya. Akhirnya dia panggil lagi, dia bilang, saya kasih kamu mobil. Saya gaji kamu segini. Oh, makasih ya Pak. Sampai ujungnya saya terakhir, saya nggak fokus di mana saya itu. Untuk di hartanya saya nggak fokus. Karena terakhir saya keluar walaupun saya dengan gaji sangat besar ya. Mobil juga masih mobil perusahaan ya. Dan saya buka perusahaan saya, benar-benar saya nggak punya modal Bapak Ibu. Tapi kalau saya mau ya, karena saya pegang janji Tuhan itu setia dengan hal kecil dikasih hal besar. Saya itu jujur nggak mau hal-hal yang tidak baik ya. Jadi saya itu karena di situ dikatakan kan harus jujur, harus benar ya.
Kalau saya mau kaya secara dunianya, saya sangat kaya. Setiap kali saya tanda tangan PO ya, itu bisa dikasih $6.000 gitu. Saya bilang diskonin aja ke perusahaan karena saya nggak mau pegang. Jadi waktu saya benar-benar saya berdiri untuk perusahaan saya sendiri, saya dapat PO, saya nggak punya modal. Jadi waktu saya nggak punya modal, lalu saya ada pelayanan ya, saya cuma bilang, Tuhan, waktu itu saya pelayanan di Larantuka kalau nggak salah, waktu itu kita ada KKR. Tuhan, kalau memang Tuhan yang kasih, pasti Tuhan yang siapin modalnya. Dan saya sudah harus KKR di sana, lalu semua udah nanyain ke sana ya. Tapi saya harus modalnya dulu gitu. Akhirnya tetap Tuhan ya pelihara dan ujungnya Tuhan kasih. Bukan orang yang dekat sama kita yang modalinnya. Malah Tuhan kasih satu nama. Jadi sebelum saya pergi tuh dikasih satu nama. Akhirnya pernah dia ngomong begini, kamu itu sebenarnya bisa usaha sendiri. Cuma kamu nggak punya modal gitu. Saya ingat kata itu, akhirnya saya telepon dia, saya datengin, saya ngobrolin, saya ada PO, ya boleh nggak Pak, Bapak jual barang ke saya karena saya ini perusahaan baru, ya itu 7 tahun yang lalu perusahaan baru dan saya belum dipercaya sama supplier. Biasa kalau perusahaan baru kan belum dipercaya ya. Jadi saya belinya sama Bapak aja, Bapak kasih saya tempo gitu. Tapi ujungnya ya, saya tuh dipinjamin uang tanpa bunga, tanpa embel-embel. Dia bilang, udah kamu pakai dulu uangnya, nggak usah PO-PO-an, lalu kamu nanti yang penting waktu anak saya mau merit, kamu kembaliin uangnya. Buat saya, inilah caranya Tuhan ya. Kalau saya pakai kemampuan saya nggak pernah bisa, Bapak Ibu. Gak pernah bisa. Itu aja sih. Oke, berarti kalau dari Ibu Kian ini adalah melakukan dengan setia dan dapat dipercaya. Ini penting sih, benar-benar luar biasa ya. Karena memang orang itu kalau misalnya melakukan dengan setia tuh nggak gampang, apalagi melakukan dengan setia secara terus-menerus. Betul nggak? Ada nggak di sini yang melakukan satu buah pekerjaan, satu bidang dilakukan dengan setia sampai kita itu melihat kepada goal yang sesungguhnya? Pernah nggak? Gak gampang ya, karena melakukan segala sesuatu itu dengan setia itu gak mudah. Tapi dari cerita yang daripada Ibu Kian sampaikan tadi, saya ngambil sebuah kesimpulan, wow, ini melakukan segala sesuatu dengan setia dan bisa dipercaya. Tadi itu beliau waktu dinaikkan posisinya dia nggak tanya gajinya berapa, dia nggak tanya fasilitas yang dia dapat apa, dia nggak tanya benefit yang dia terima apa, tapi dengan sendirinya pada waktu dilakukan dengan setia, maka sendirinya bosnya itu naikin, dikasih mobil, dikasih apa. Wah, ini menarik sekali. Saudara udah ada yang punya pertanyaan? Boleh tolong panitia dikumpulkan. Saya punya dua pertanyaan terakhir buat keduanya. Yang pertama nih, dalam perjalanan hidup, entah itu dalam ini kita ngomongin soal bisnis atau pekerjaan gitu ya. Dalam perjalanan bisnis atau pekerjaan, ini kan tadi kan cerita tentang suksesnya terus nih. Pernah nggak di tengah jalan mengalami masalah, mengalami kendala, atau enggak melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal, dan kemudian apa yang dilakukan untuk bangkit dari situ? Karena saya rasa di sini juga banyak sekali di antara kita yang seperti itu. Kita mencoba satu buah pekerjaan, entah kita mencoba satu jenis bisnis gitu kan, kemudian kita rasa, aduh kayaknya nih nggak cukup oke nih, dan kita berhenti, cobain lagi yang lain. Nah, pernah nggak nih antara Pak Simon dan juga Ibu Kian di tengah-tengah dari perjalanannya ini pernah tersandung kah melakukan sebuah kesalahan, dan bagaimana caranya untuk bangkit dari situ? Kira-kira jawabannya apa? Pernah ya? Nah tadi kan memang awal kita cerita satu sisi Tuhan menyertai, Tuhan membawa, oke? Yeah. Tapi jangan terlena saudara, yang namanya masalah akan selalu ada. Saya mengalami banyak masalah, ditipu berkali-kali, hampir kecewa sama Tuhan, bahkan hampir saya mengutuki Tuhan. Tapi saya nggak pernah keluar ucapan saya marah sama Tuhan. Oke. Cuman bergejolak di dalam. Saking bergejolak sampai saya mimpi saya ngutukin Tuhan. Saya bangun, saya bilang Tuhan parah ini.
Parah ini udah. Nah, saudara, dalam perjalanan ini tidak selalu mulus, sudah pastilah. Berapa kali usaha saya bangun berantakan, ditipu orang, dan ditipunya nggak nanggung-nanggung, saudara. Ditipunya itu ya 5 miliar, 8 miliar. Ditipunya enak ya, ditipu. Itu uang semua ya Pak ya? Iya, Kirain campur daun gitu. kertas gitu ya. Sampai belum yang terakhir, beberapa 2-3 tahun yang lalu, ya sudahlah saya pikir, saya mulai udah habis gitu ya, saya mulai lagi, bangun lagi. Saya cari proyek lagi, saya bikin proyek, saya bikin perusahaan. Saya hitung dalam satu proyek, oke, saya bakal dapat untung nih 2,4 juta dolar. Berarti berapa itu? Ya, 2,4 juta dolar ya sekitar 35 miliar satu proyek untungnya. Udah saya hitung tuh. Udah saya rancang-rancang nih sama Dokter Lia. Setidaknya bagi dua lah sama teman saya. Setidaknya saya dapat bakal minimum 17 miliar. Nah, saya pikir-pikir nih, saya beli tanah untuk rumah doa. Tujuannya mulia loh. Saya bikin tanah. Yang terjadi apa saudara? Semua uangnya raib, ditipu, diambil sama rekan saya. Hilang. Wah, ini gimana Tuhan? Udah, oke, menghadapin badai. Kita bisa menenangkan diri. Sampai bermasalah, kita ngadapin ke pengadilan dan segala macam, kita laporin, nggak berhasil juga. Ini yang terakhir. Waktu itu saya keluar dari perusahaan saya di Microsoft, saya dapat uang perpisahan ya, perpisahan sekitar berapa miliar gitu. Nah, istri saya yang tercinta, yang cantik di belakang, ya ditawarin saudaranya, adiknya bisnis. Orang mau jual beli obat, kita kasih modal, nanti kasih untung seminggu, 2 minggu kemudian paling lama. Untungnya enak sih awalnya, bilangnya 10%, 17%, 15%. Awal-awal enak saudara. Ternyata tanpa kita sadari, semua simpanan kita diberikan sama dia. Sekarang itu. Kita lagi asik-asik pelayanan ini ke Sumatera Utara. Pulang dari Sumatera Utara, apa yang terjadi? Semua uang kita bablas ditipu. Habis. Tidak bersisa. Habis saudara. Terus, tapi puji Tuhan adalah tidak ada keluar kata-kata marah kepada Tuhan. Atau marah kepada siapapun. Bahkan kepada istri saya nggak pernah marah. Nggak pernah marah saya kan masalah itu? Nggak pernah saya marah. Wajahnya kok begitu Bu? Ini enggak terpaksa kan ya? Oh enggak. Berarti benar saudara. Habis saudara. Tapi gini, bagaimana caranya saya bangkit? Saya kembali memperkatakan firman Tuhan. Saya bilang begini, saya bilang sama istri saya tahu destiny saya. Destiny saya itu kaya raya, triliuner. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa membatalkan itu. Dan tidak ada satu pun yang bisa membatalkan itu, mau penipu kayak entah saya tertipu karena kebodohan saya. Ya, tetapi yang saya tahu, selama saya terus mengejar dan melihat Tuhan, memandang pada Tuhan, segala sesuatu saya percaya akan kembali kepada posisinya. Itulah. Sehingga saya tidak menjadi marah ketika saya melihat teman saya yang saya ajak bikin perusahaan, uang 43 miliar di rekening, raib. Saya laporkan, malah saya dibalik laporkan. Karena ternyata orang ini sudah lihai bermain di hukum. Tidak pokoknya lapor kemanapun mentoklah udah. Saya tidak marah loh sampai hari ini. Malah saya masih bisa berdoa buat dia. Tuhan. Karena kenapa? Karena mindset tadi saudara. Karena saya udah biasa deklarasi. Saya bilang begini. Destiny saya adalah triliuner. Destiny saya adalah kaya raya. Mungkin yang sebagian yang tahu, bahkan di rumah saya kadang 24 jam saya kasih musik, tapi di dalamnya itu sebenarnya ada, yang pernah dengar ya, subliminal. Itu saya pasang dan orang nggak tahu isinya apa. Saya yang tahu isinya apa. Itu saya putar di kamar saya
Saya putar kadang 24 jam subliminal, deklarasi. Itu sehari-hari lah. Di layar komputer saya taruh, di layar TV saya taruh, di mana saya taruh. Karena apa? Di situ saya baru sadar kekuatan yang mengalir di situ. Sehingga ketika saya dibanting itu ya ditipu berkali-kali. Sampai terakhir habis uang simpanan kita loh, uang pesangon yang diberikan oleh perusahaan. Habis. Sampai ada satu ketika kita mau bayar uang sekolah. Biasanya kita bayar uang sekolah anak-anak itu nggak pernah bulanan. Biasanya setahun kita kasih langsung gitu ya. Terus sampai kita mau bayar uang sekolah itu mikir nih. Oh ini harus dialokasikan uang ini, dialokasikan ini, dialokasikan ini, dialokasikan itu saudara. Tapi itu tadi ya. Tidak membuat kita langsung, saya dan istri lah, down, terus menggerutu, terus nyalahin Tuhan, terus nyalahin Mahanaim. Ada kan yang nyalahin Mahanaim dia rugi, Mahanaim yang disalahin. Ya kan? Itu menyalahin pemimpin, nggak ada. Saya telah bilang, Tuhan, aku tahu destiniku. Mungkin ya ada gejolak di tengah itu mah biasa, tapi yang penting kita pasti sampai di tujuan. Amin. Nah, itu. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Nah, itu pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya Ibu Kian sendiri bagaimana? Saya tuh umur 25 tahun sih, benar-benar habis. Ya. Wah, masih muda loh, 25 Masih tahun. muda waktu itu. Sekarang usia berapa, Bu? Boleh tahu? Sekarang berapa ya? Kayaknya 17 ya. 17 ya. 17 tahunnya seperti ini, bisa kebayang 25 tahunnya seperti apa ya, saudara ya? Ya, saya pernah kadang gini, ujungnya sebenarnya tetap pertobatan sih ya. Waktu saya ngalamin itu, waktu saya benar-benar bertobat ya, itu cepet balik ya. Waktu saya umur 25 tahun, saya kan kerja. Sebenarnya saya itu boleh dibilang masih muda aja, saya sudah bisa invest ya, punya rumah walaupun belum punya suami ya. Saya invest, saya beli tanah, lalu saya bangun, lalu saya jual ya. Dan waktu itu tetap pasti kita ini masih muda-mudanya merasa kita bisa gitu. Dan akhirnya uangnya saya yang sudah saya pakai untuk invest semua yang dari hasil kerja saya ya, kerja saya semuanya, itu ternyata saya ditawarin sama temen untuk satu bisnis, lalu saya ditipu gitu. Benar-benar sampai habis. Itu masih belum merit ya, saya belum merit, saya ditipu habis, tapi saya tahu hati saya yang nggak beres. Tujuannya baik nggak? Baik. Saya pinginnya membanggakan orang tua saya karena dari keluarga yang nggak punya ya. Lalu saya pingin pelayanan agar orang-orang miskin saya bisa berkatin. Tujuannya baik. Tapi ada satu, kita ini kadang ada ambisi sebenarnya yang dari sisi di hati. Itu yang membuat saya hanya tersungkur di hadapan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, saya yang salah. Saya mau kembali lagi. Nah, makanya setelah saya benar-benar bertobat, akhirnya saya dikasih kerjaan baru. Di tempat yang baru, akhirnya saya yang dipromosikan 15 tahun. Jadi saya selama kerja, saya kerja di 3 tempat. Waktu sambil kuliah, satu tempat, mungkin ada yang kenal Astrido, dulu saya dealer Toyota ya, saya di accountingnya. Lalu yang kedua saya kerja sama owner Brasali, jadi di pengelolaan apartemen. Dan di situ waktu lagi krisis ekonominya dan semua pemilik apartemen nggak bisa bayar maintenance, saya cuma mikir gimana caranya biar mereka itu bayar lalu saya bisa bayar listrik. Tujuan saya cuma ujungnya saya mau bantu perusahaan dan orang itu juga dibantu. Tiba-tiba semua apartemen yang saya kelola itu pemiliknya setiap kali saya telepon dimarahin. Karena kan waktu itu krisis ya, tahun 99 ya, krisis, lalu dolar juga lagi naik. Saya tiap kali telepon, karena tiap bulan kan harus bayar listrik secara keseluruhan. Saya cuma dimarahin. Lalu saya cuma mikir gimana caranya ya. Akhirnya tiba-tiba Tuhan kirim ada orang datang, dia mau sewa. Saya langsung wah benar ini saya sewain nih.
Saya tawarin semua pemiliknya untuk sewain unit-unitnya semuanya. Dan sampai detik ini pemiliknya masih percaya ke saya. Karena saya sangat pegang tentang kesetiaan, hal kecil pasti Tuhan kasih hal besar. Sampai detik ini pun ada juga owner ya, setiap saya mau sinja ya, anak-anak saya diangpauin Bapak Ibu, ditransfer uang gitu. Jadi dan kemarin pun ada juga owner yang saya kenal linknya ya, saya mau acara, dia suruh datang ketemu dia dikasih duit, dia bilang sekarang kamu pelayanan ya, iya. Padahal bukan orang Kristen loh, orang Singapura dan dia Buddha gitu. Jadi saya lihat Tuhan itu memang membawa kita tuh berjalan ya untuk menyelesaikan destiny kita dengan cara yang sangat ajaib gitu. Memberikan divine connection gitu ya. Dan tanpa kita tahu dengan kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan bukakan jalan demi jalan. Jadi waktu saya bangun rumah saya pun di awal bukan dari gaji perusahaan sebenarnya. Itu benar-benar dari ownernya apartemen itu, tiba-tiba saya itu ditelepon, dia bilang saya lagi punya uang, dia bilang gitu. Saya lagi punya uang dan saya mau beli, invest, dia bilang. Saya bilang saya udah gak kerja di sana. Tapi dia bilang kalau kamu kan orang Buddha ya, kalau kamu yang beliin pasti hoki, dia bilang gitu. Akhirnya rumah saya bisa jadi ya, pertama rumah saya tuh nggak jadi Bapak Ibu, karena saya punya uang 80 juta aja nggak jadi rumahnya. Tapi Tuhan kirimin orang ya, akhirnya dia beli apartemen sama saya koneksiin sama marketing manajernya, dia beli sama saya itu apartemen tuh bisa 7 unit gitu. Ya lumayan komisinya ya, itu menyelesaikan rumah saya. Lalu isi-isinya semua dia bilang, kamu juga bantu saya renovasi. Saya bilang, saya bukan interior. Saya bukan, nggak apa-apa. Kamu bantu saya ngawasin aja. Tapi kamu harus untung ya, gitu. Dan dia kasih saya manajemen fee untuk mengatur semuanya. Saya cuma bilang, saya cuma ngerti bahan baku dari semua yang mau direnov. Kenapa? Karena saya lagi renov rumah, saya bilang. Jadi intinya kepercayaan itu, kejujuran itu sangat penting. Dan saya sangat pegang, kenapa? Karena saya setiap semua orang yang ketemu saya punya teknisi semua waktu masih kerja. Saya cuma bilang, yang kita punya dari kita berasal dari orang yang nggak punya. Yang kita punya adalah kejujuran. Itu kejujuran itu sangat penting untuk kita meraih kesuksesan. Amin. Jujur ya. Ya bangkit itu pertama bertobat caranya bangkit. Nah ini saya mau bacain satu buah pertanyaan, mungkin dijawab oleh salah seorang aja. Nanti kita gantian, misalnya yang pertama Bu Kian atau Pak Simon, siapa yang mau jawab. Nah ini ada satu pertanyaan yang sangat bagus. Saya lupa tadi harusnya tulis nama ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Ini ada satu pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya untuk memulai sebuah usaha? Nah ini kan mungkin ada di sini yang sedang ingin memulai sebuah usaha gitu kan ya. Bagaimana caranya untuk memulai sebuah usaha sampai itu benar-benar bisa berhasil kira-kira? Kira-kira siapa nih yang mau jawab? Ibu Kian mungkin ya, memulai sebuah usaha. Karena banyak orang itu udah punya mimpi, udah punya planning, tapi yang ketiga itu seringkali untuk do-nya itu seringkali aduh gimana ya cara mulanya? Mungkin ada yang takut, takut gagal, takut apa, gimana caranya tuh Bu? Gimana? Ya. Awal yang penting tahap pertama tanya Tuhan. Ya, saya buka usaha itu, nama perusahaan saya adalah Karunia Esa Persada. Ini satu karunia Tuhan. Esa itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya Tritunggal. Persada itu selalu mentari ya, selalu bersinar gitu. Itu benar-benar waktu saya dapat perusahaan ini Tuhan yang ngomong siapkan perusahaan. Itu pertama. Bukan seringkali kita itu cara pikirnya, oh ya saya punya modal dulu ya. Saya cuma melihat bahwa di firman satu talenta itu ya, kalau saya hitung-hitung itu 35 kilo emas dalam hidup kita. Sebenarnya kita satu talenta. Kalau 35 kilo emas itu dikaliin sekarang emas 8.800.000 per kilo ya. Itu jadinya sebenarnya kita sendiri punya modal talenta yang dari Tuhan itu 300-an juta dalam diri kita nih. Ya. Jadi
yang harusnya bukan dari modal dulu, ya, tapi mapping dulu, ya. Lalu apa yang Tuhan mau? Sebenarnya saya bilang, saya buka perusahaan itu bukan pakai cara manusia, cara dunia. Karena isi orang-orang yang di dalam saya, ya puji Tuhan, haleluya. Orang-orang yang gak tamat IT, ya, malah ada hamba Tuhan yang kerja sama saya. Lalu juga orang yang sudah bangkrut kerja sama saya, ya. Orang-orang yang bukan yang pinter-pinter. Tapi saya bingung, ya, sampai saya sendiri saya bilang, Tuhan kenapa kirimin seperti itu? Orang-orang yang seperti itu. Sebenarnya kadang Tuhan ingin sekali membentuk diri kita. Jadi jangan kita mau buka usaha itu karena maunya kita sendiri. Tapi tanya dulu visi misinya Tuhan untuk apa perusahaan kita, usaha yang kita mau. Ya. Itu kalau Tuhan yang mau, pasti Tuhan yang jamin. Tapi kalau maunya kita, seringkali kita nggak akan pernah setia dan tekun. Ujungnya modal udah keluar banyak, dan akhirnya malah bukan modal sendiri, ya. Ujungnya malah gagal, ya. Pertama yaitu tanya Tuhan dulu. Kalau memang Tuhan izinkan, mapping, ya. Mapping usaha apa di daerah itu yang harus kalian lakukan. Lalu yang ketiga, kalian itu punya kekuatannya di mana? Hobi kalian di mana? Jangan nggak punya mimpi. Seringkali kita lakukan sesuatu nggak punya mimpi. Kalau dari dulu saya kayak kecil, saya kan bilang tadi mau jadi dokter, tapi dokter yang juga sukses gitu, ya. Dan kayak begini nih, saya sebenarnya udah mimpi begini nih, talk show, ya. Udah mimpi, ini jadi kenyataan gitu, ya. Jadi harus punya mimpi dulu. Kita usaha itu harus punya tujuan. Jangan sekedar, oh ya karena saya butuh duit. Gak bisa. Semua orang butuh uang. Siapa yang gak butuh uang? Tapi ketepatan itu penting. Ya, itu aja. Oke, berarti ada 3 hal. Yang pertama itu adalah tanya Tuhan dulu, doa, ya. Bukan karena cuma kita yang pengen, tapi biar Tuhan maunya seperti apa. Yang kedua itu mapping. Usaha apa yang mau kita bangun di daerah tersebut gitu kan. Misalnya kalau pergi ke daerah apa, lihat kebutuhan di daerah itu apa gitu. Dan yang ketiga tadi adalah hobi kita itu, kekuatan kita itu di mana. Ya, jadi jangan berarti jangan melakukan atau membuka sebuah usaha yang kita sendiri aja nggak suka gitu ya, betul ya. Nah itu 3 hal itu ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin ini boleh dijawab oleh Pak Simon ya, karena Pak Simon ini saya rasa juga cukup banyak punya perusahaan gitu kan. Bagaimana nih caranya? Saya sudah punya usaha dan sudah jalan, hanya perlu untuk perizinan CV atau PT. Nah, tapi bagaimana caranya supaya ini bisa tanpa modal? Nah, saya juga nggak tahu nih, sampai bisa terdaftar di Kementerian. Sebenarnya kalau saya buka PT memang nggak pernah ada modal, Bu. Dari tadi kan saya dulu bilang waktu saya buka PT 50 juta pun nggak setor. Gitu. Nanti Ibu japrik saya aja ya. Saya buka PT nggak pakai modal. Perlu biaya notaris. Yang penting perlu biaya notaris aja. Tapi modal kerja yang ada di dalam akte itu nggak mesti Ibu sesuai segitu, nggak perlu. Misalnya Ibu punya di akte bilang saham yang disetor 500 juta, nggak perlu segitu. Yang penting Ibu punya modal untuk bayar notaris saja. 10 sampai 15 juta lah, ya. Oke, nanti mungkin buat Ibu nanti bisa bicara secara japri atau secara pribadi. Ini kan juga ada pertanyaan di sini kan, mungkin punya kenalan notaris yang murah. Nah, seperti itu ya. Iya, jadi ketahuan deh siapa yang nanya gitu ya. Oke. Saya sendiri juga lagi nyari yang notaris murah nih. Karena sekarang lagi mahal semua. Saya pernah ketemu notaris murah gitu kan. Ternyata notarisnya sudah nggak aktif. Serius, saya pernah. Wah itu adalah banyak cerita lah ya.
Oke, nanti Ibu nanti mungkin bisa setelah ini bicara lebih detail ya nanti bersama dengan Pak Simon atau Ibu Kian ya. Hadiah saya belum meluncur ini. Oh iya, ini ada hadiah. Oke, tadi yang ya saya juga nggak tahu tadi yang namanya. Entar aja setelah itu ya. Nanti setelah itu dibagikan hadiahnya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya nih. Nah ini pertanyaan ini sangat bagus. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan pasti pertanyaannya orang Kristen nih. Iya sih, karena kita semua di sini adalah orang Kristen ya. Bagaimana caranya untuk memanage karyawan yang rata-rata non Kristen, gitu ya, supaya mereka itu bisa bekerja, punya karakter yang excellent seperti yang di firman Tuhan. Mungkin bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai Kristus dalam hidup mereka, padahal kan mereka ini kan nggak Kristen gitu, non Kristen. Ya, saya waktu saya masih kerja itu semua kebanyakan Muslim sih, ya. Tapi kita ini harus jadi terang sebenarnya. Dari waktu saya masuk mereka anak harian, lalu saya mulai angkat mereka jadi karyawan kontrak, lalu saya ajarin mereka, kita harus punya waktu untuk ngobrol sama mereka. Saya bilang, kamu punya mimpi apa? Sedangkan saya punya mimpi, mereka harus punya rumah. Jangan sampai saya yang punya mimpi, dia nggak punya mimpi, ya kan? Nggak connect gitu. Iya Bu, kita udah susah petakan rumahnya, ya. Ya udah, saya coba cari, nanti kita akan bantu dari perusahaan rekomen, tapi kamu cicil lewat perusahaan gitu. Sampai detik ini mereka itu sangat masih menghormati saya ya, karena mereka tahu berbeda. Jadi kalau kita mau cara bagaimana kita manage mereka, kita harus jadi contoh dulu, contoh buat mereka. Dan sebenarnya mereka itu orang-orang yang kalau kita bisa touch, kita bisa sentuh, mereka itu orang setia. Yang bawah ya, kita bicara yang bawah gitu. Ada juga nggak yang nusuk dari belakang? Ada juga gitu. Tapi balikin ke kitanya masing-masing gitu. Cara manage-nya ya itu harus sentuh mereka. Kalau kita nggak sentuh, kita hanya perintah nggak bisa. Ya itu aja. Oke, jadi hidup kita harus menjadi terang ya. Oke, satu buah pertanyaan terakhir. Ini juga untuk Ibu Kian, ya, untuk Ibu Kian lagi. Nah, saat banting setir dari karyawan menjadi seorang businesswoman, apakah sudah menjalankan bisnis sebelumnya? Jadi waktu sebelum banting setir nih ya, masih kerja, apakah sudah jalanin bisnis sambilan gitu ya? Nah, atau benar-benar langsung berhenti kemudian terjun ke dunia bisnis? Enggak. Saya yang punya bisnis itu suami. Ya, suami yang punya bisnis. Lalu saya ambil alih terakhir karena saya udah nggak kerja. Lalu suami tetap masih kerja, ya. Tapi kita nggak operasional. Yang operasionalnya temannya, gitu. Dan waktu saya keluar dari perusahaan itu, saya nggak langsung kerja, nggak langsung punya bisnis itu sebenarnya. Saya masih kerja hampir 1,5 tahun, ya hampir 2 tahun saya kerja. Akhirnya waktu saya hamil anak keempat, lagi 7 bulanan, akhirnya saya ambil keputusan untuk keluar kerja. Dan ngalamin nggak, wah benar-benar itu titik di mana lembah penentuan, Bapak Ibu, lembah penentuan di mana waktu kita lagi nyaman-nyamannya, lalu semua turun di lembah paling titik nol. Saya sama suami nggak punya apa-apa ya. Tadi saya baru ceritain 25 tahun, bukan bisnis yang ini, tapi karena kita kerjaan, saya nggak kerja, ya itu benar-benar di titik nol. Tapi saya cuma bilang sama suami, jangan karena kita nggak punya lalu kita jadi berantem, tapi saya makan tempe dan tahu aja nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sepakat sama Tuhan, respon dengan benar semuanya. Dan justru anak saya yang nomor 4 itu namanya Joshua yang sudah dipanggil Tuhan itu, yang membawa saya dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Jadi waktu saya di titik nol itulah ya, waktu saya respon dengan benar.
semuanya. Saya nggak marah dengan Tuhan. Dan semua orang-orang yang mengecewakan saya nggak pernah nyentuh mereka untuk bicarain mereka. Saya hanya diam, dan terakhir Tuhan mengangkat saya dan akhirnya sampai sekarang ini. Itu. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin ini untuk kedua-duanya. Ini pertanyaannya bagus. Untuk keduanya, untuk Pak Simon dan juga untuk Ibu Kian. Menurut Bapak Simon dan menurut Ibu Kian, apa sih arti sukses yang sesungguhnya? Arti sukses yang sesungguhnya itu apa? Jadi kan ada orang mungkin berpikir kan kesuksesan itu kan duit yang banyak, harta yang berlimpah, kemana-mana semua rasa aman tercukupi dan segala macam bla 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 segala macam. Nah, kesuksesan yang sesungguhnya itu menurut Pak Simon dan Ibu Kian itu apa? Kalau saya ditanya apa sukses? Yaitu ketika engkau mencapai destinimu. Titik. Jadi karena gini, di dalam hidup ini ya bisa terjadi apapun sebenarnya. Tetapi ketika itu bukan destinimu, lah buat apa? Kan kita ini sukses menurut definisi yang benar. Bukan sukses menurut dunia. Nanti sukses menurut dunia definisinya banyak. Ada sukses itu dunia dibilang bahagia, ya toh? Itu kan menurut dunia. Ada sukses itu menurut dunia tidak mengalami banyak masalah, itu menurut dunia. Di dalam Tuhan sukses nggak seperti itu. Kalau kita lihat contoh di Alkitab, yang salah satu yang sukses di Alkitab adalah Daud. Mungkin Abraham. Lihatlah kehidupan keduanya, lihat kehidupan Daud. Lembah kekelaman pun dia lewatin kan. Pernah jadi pura-pura gila di Palestina, dikejar-kejar oleh Saul, dikejar-kejar anaknya, itu. Tetapi ujungnya adalah dia nyampe di garis akhir. Itulah sukses yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu kalau bicara sukses, maka setiap kita harus tahu sebenarnya kau ini dipanggil untuk apa. Selama di dunia ini sebenarnya apa. Tapi nggak bisa juga begini. Contoh misalkan ini contoh nih. Kalau misalkan di ruangan ini ada panggilan raja atau dipanggil oleh Tuhan untuk jadi bendahara. Misalkan ya. Ya suksesmu adalah ketika kau ada di sana. Engkau ditetapkan untuk menjadi bendahara Tuhan. Tapi engkau sungguh-sungguh melayani. Tapi engkau tidak jadi bendahara. Sukses enggak kamu? Enggak. Karena kamu melenceng dari destinimu. Itu ya. Kalau misalkan destininya gembala, tapi dia sukses jadi pengusaha. Perusahaannya banyak, duitnya banyak. Bisa nyumbang kemana-mana. Sukses enggak? Menurut saya enggak. Karena dia bukan destininya itu. Destininya apa? Makanya kalau saya berdoa, saya bilang Tuhan, jadikan aku seperti yang Kau mau. Kalau Engkau mau aku jadi kaya raya, kalau Engkau mau aku jadi triliuner, buka jalan untuk aku sampai di situ. Tapi tentu akan ada proses di tengah. Karena bagaimanapun, sebelum seseorang dibawa Tuhan ke ujung, pasti melewati yang namanya jalan pemurnian. Sampai hatimu di mana? Contoh yang saya alami. Dibolak-balik, dibanting, dilempar, dibanting. Nubuatan demi nubuatan yang saya dengar itu sudah banyak dari berbagai orang. Engkau akan ditetapkan, engkau triliuner, engkau konglomeratnya Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya lakukan usaha, saya kerjakan, yang ada apa? Hancur. Duitnya ditipu, dibawa kabur. Itu terjadi. Saya bisa down nggak? Down, Bapak Ibu, saya udah bilang tadi. Saya hampir mengutuki Tuhan. Tapi tidak sampai terjadi. Hampir marah. Saudara pernah yang di mana pernah lihat saya uring-uringan nggak? Pernah lihat saya uring-uringan? Nggak ada kan saya uring-uringan? Gitu. Enggak, saudara. Dibanting sampai hatimu akan ditemukan murni. Sampai kapan saya akan mengalami ini? Saya nggak tahu. Tapi pengharapan saya, bukan saya pengen kaya, saudara. Kalau Bapak tanya saya sekarang nih, Pak Simon memang pengen kaya? Enggak. Buat apa kaya? Punya rumah banyak juga yang kamu tempati cuma 1 meter kali 2 kok. Serius. Iya kan?
Artinya tidur 1 meter kali 2 itu misalkan kasur itu kan maksimum 2 kali 2. Tidur Bukan suami istri. Bukan 1 meter kali 2 yang itu ya saudara ya. Di sini mikirnya 1 meter kali 2 yang itu. Bukan 1 meter kali 2 kuburan Bapak Ibu, bukan. Aduh. Bukan. Maksud saya sekaya-kayanya orang pada saat dia tidur dia cuma butuh 1 meter kali 2. Betul, ngerti maksudnya? Ya kasur taruhlah ukuran kings gitu ya. King coil, kings 2 meter kali 2 meter. Dia tidur berdua tuh. 200 kali 200 kan? Kalau dibagi 2 kan ujungnya cuma 1 meter kali 2. Kalau berdua 50-50. Iya. Saudara mau punya mobil sebanyak apapun yang saudara pakai pada waktu yang sama cuma 1 kursi. Betul nggak? Mau sebanyak apapun uangmu, emang kamu bisa tambah. Artinya gini, kalau uang saya cuma 1 miliar setahun, saya makan nasi sepiring sehari. Uang saya 100 miliar tiap tahun sehari, emang bisa langsung saya makan 100 piring tiap hari? Enggak juga. Yang bisa kau habiskan ya cuma segitu-segitu. Sekalipun hartamu menggunung, yang bisa kau makan ya cuma segitu-segitu. Yang bisa kau minum ya cuma segitu-segitu. Yang bisa kau pakai pada saat yang sama ya cuma segitu-segitu. Yang bisa kau pakai untuk tidur ya cuma segitu-segitu. Lah buat apa? Andaikan Anda punya mobil mewah, punya kapal pesiar, punya pesawat, so what? Jelas ya bahasa Inggrisnya itu nomor 2 ya saudara. So what gitu. Terus emang kenapa gitu punya kamu itu? Jadi there's no point, bukan itu poinnya saudara. Saya pun bukan mengejar kekayaan, buat apa juga kekayaan? Itu tadi, buat apa nggak ada gunanya juga. Bahkan sekarang contoh saya agak sedikit kerepotan. Ini rumah saya ini siapa yang ngurus, siapa yang ngatur? Bingung saudara. Saya udah bilang sama saya, udahlah jualin lah, siapa yang mau tempatin lah di situ seperti itu. Itu ada rumah saya tawarin, siapa yang mau tempatin. Nggak saya tagih. Yang penting tempatin aja, pakai. 1000 meter persegi, ada yang mau nempatin? 2000 kok sebenarnya. Oh 2000, ada yang mau nempatin? Jadi sukses dimanapun engkau berada adalah ketika engkau tahu destinimu dan engkau mencapai. Udah titik. Nah, itu sukses. Ya sukses itu pada waktu kita ini tepat ya di destiny kita masing-masing. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa you can buy a house but not home. Ya, kita ini mungkin bisa beli rumah, tapi ini kita nggak bisa beli situasi rumah yang sesungguhnya gitu ya, keluarga yang ada di dalamnya. Oke, itu dari Bang Simon, boleh kasih tepuk tangan. Dan kemudian kalau dari Ibu Kian sendiri, arti kata sukses yang sesungguhnya tuh apa sih? Jangan dibilang sama ya. Kalau buat saya untuk saat ini ya, waktu kita belum kenal Tuhan ya, buat kita sukses itu suksesnya dunia ya. Maunya punya harta yang banyak semuanya gitu. Tapi waktu saya benar-benar kenal Tuhan, ternyata semuanya itu ya sebenarnya ujungnya nggak ada gunanya itu semua ya. Yang penting sukses itu adalah bagaimana kita bisa menghandle setiap masalah dan kita lulus. Waktu kita bisa handle dengan respon hati kita dengan benar, itu yang membuat kita menjadi sukses. Setiap kita jalan ada masalah, kita respon dengan benar, kita sukses. Lalu kita ada respon lagi, kita sukses karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Kalau kita nggak pernah berjaga-jaga, pada saat Tuhan datang, kalau engkau punya harta yang sangat banyak, waktu kita COVID ya, banyak kan yang udah punya harta, sampai teman saya ya bilang, yang udah tua-tua tuh, ada komunitas orang-orang tua ya. Dia teman saya yang waktu connect, waktu kerja dulu, yang dia juga yang kasih berkat buat saya, yang beli apartemen banyak sama saya. Kemarin tuh berapa kali dia telepon, ngobrol, curhat. Dia bilang, saya punya harta, pusing dia. Saya punya ini, punya itu, kamu tolong bantu jualin ya. Dia bilang, karena gimana? Ini saya joinan sama teman-teman, mereka punya komunitas orang tua. Saya joinan, tiba-tiba dia mati. Ini nanti siapa nih yang ini nanti malah rebutan harta katanya antara kita dengan anaknya. Udah, kamu bantu jualin tuh ya semua harta-harta. Dia sebutin ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ternyata nggak ada gunanya. Kalau engkau pun diberkati Tuhan,
buat alat kemuliaan Tuhan, buat kegerakan. Karena itu yang paling Tuhan suka. Jadi buat saya, mungkin Bapak Ibu berpikir secara uang tunai, ya, mungkin yang standby di bank, menurut Ibu Bapak lihat mungkin kita sangat banyak. Tapi yang standby uang kita itu adanya di ATM di surga. Setiap kali waktu mau adaan KKR dengan begini, nanti Tuhan yang siapin. Saya waktu kemarin saya ke KKR Poso 1000 orang, ya. Tiba-tiba saya dapat orderan. Kadang Tuhan itu nggak mau kita standbyin uang. Kenapa? Standbyin uang kita itu akan sombong dan kita itu jadi diikat mamon. Kan di firman dibilang jangan terikat dengan mamon. Ya. Tapi yang kayanya itu adalah Bapa kita di surga. Waktu kita mau ngadain apapun, waktu kita ada usaha apa, nanti modal datang. Ya. Dan kita ini yang penting tepat sama Tuhan. Waktu saya mau KKR di Poso itu tiba-tiba ada PO, ya, tanpa saya perlu kerja apa-apa. Itu bisa datang PO, saya bisa dengan nilai PO-nya itu nggak besar. Biasa saya kan kalau main di proyek itu kontraktor itu minimal 3-4 M 1 SPK gitu. Tapi kerjanya bisa 3 bulan, 4 bulan, lalu bayarnya sangat lama gitu. Ini tiba-tiba saya didatengin PO, ya, itu nilainya nggak besar tapi untungnya besar. Untungnya besar. Jadi PO-nya 200-an juta, ya. Itu saya bisa untung hampir 100 juta. Jadi buat saya ini benar-benar Tuhan gitu. Dan sangat gampang. Nggak perlu modal. Ya, nggak perlu modalnya gimana caranya? Dia bisa bayar cash. Itu cara yang Tuhan mau loh. Waktu saya mau KKR, saya cuma sepakat sama Tuhan. Tuhan, saya mau. Saya bilang saya mau. Saya ambil. Itu Tuhan berkati lebih dari apa yang kita butuhkan untuk di KKR. KKR waktu itu butuh cuma 50 juta. Tuhan tambahin. Jadi dapat 100 juta. Ya. Itu nanti Tuhan itu akan lipat gandakan, membuat kita ini kaya di hadapan Tuhan. Karena kalau kita sebagai pengusaha, duit kita itu semuanya adanya di luar kebanyakan. Karena apalagi saya kalau main di proyek itu semua udah diinstal, belum tentu udah dibayar. Bisa 6 bulan, 7 bulan, ya, di proyek gitu. Nilainya semua adanya di lapangan semua gitu. Ya, jadi kalau misalnya dari menurut Ibu Kian, sukses yang sesungguhnya itu adalah pada waktu segala sesuatu itu datang, berespon dengan benar dan lakukan dengan benar, ya, dengan jujur gitu, ya. Nice. Ini ada satu pertanyaan terakhir masuk ke kantong saya adalah nih, mungkin ini juga buat setiap semuanya nih, ya. Kalau usaha belum dapat untung atau belum profit nih, dari usaha yang dijalanin belum profit, boleh nggak bayar perpuluhan? Atau harus sih bayar perpuluhan gitu? Siapa yang mau jawab? Saudara harus ngerti dulu basic perpuluhan. Perpuluhan apa sih? Bukan dari uang yang kamu jalankan di proyek, terus kamu mutar, kamu hitung, terus kamu bayar perpuluhan. Itu bukan perpuluhan, saudara. Ya, seharusnya perpuluhan itu adalah dari hasil yang kamu dapat. Kalau kamu nggak untung, ada hasil nggak? Ada hasil nggak? Nggak ada. Terus apa yang mau kamu kasih? Simple. Perpuluhan dari hasil. Kalau di pengusaha, contoh misalkan nih, Anda punya proyek 1 triliun. Amin. Terus saudara tidak punya uang, saudara minjam modal ke bank 900 miliar. Untung saudara 100 miliar. Perpuluhan saudara dari mana? Dari 100 miliar, bukan dari 1 triliun. 1 triliun itu perpuluhannya 100 miliar. Ya sampean udah nggak dapat apa-apa. Oke, jadi perpuluhan dari hasil. Beda memang dengan pegawai. Pegawai itu semua gaji itu adalah hasil. Betul, ya? Nah, tapi kalau pengusaha, hasil itu adalah selisih modal ditambah pemasukan. Nah, disitulah saudara hitung perpuluhan. Itu dari saya sih. Ya, kalau dari saya,
Saya biasakan diri walaupun itu perusahaan saya tetap digaji. Saya harus tetap digaji. Dari saya akan perpuluhan dari gaji saya. Karena itu akan jadi biaya kos di perusahaan. Ya. Nanti kalau waktu perusahaannya ada untung, ya harus perpuluhan lagi. Minimal kita itu harus ada gaji, jangan ujungnya kita pakai duit perusahaan seenaknya dengan kebutuhan. Nice. Kebutuhan hidup kita. Ujungnya makanya nggak untung. Ya. Gitu. Jadi harus ngeposin kamu itu sebenarnya harus punya gaji di perusahaanmu. Mau 1 juta, mau 2 juta, tetap harus digaji. Minimal kamu itu tetap lebih semangat kerjanya karena ada pos biaya gaji gitu ya. Itu aja. Ya, bagus ya. Jadi kalau misalnya saudara punya sebuah usaha, saudara menjalankan usaha saudara sebagai owner, saudara harus menggaji jangan diri saya ya. Ya nggak apa-apa kalau pengen gaji saya juga nggak apa-apa. Saya dengan senang hati gitu ya. Saya pasti terima dengan senang hati. Saudara harus menggaji diri saudara sendiri supaya apa? Supaya tidak ada alasan untuk tidak memberikan perpuluhan gitu. Mungkin nanti itu juga mengelola bisnis ya, mengelola perusahaan. Ada yang mau nanya tadi? Sudah? Buah sulung. Oke, pertanyaan terakhir ya. Buah sulung maksudnya gimana, Bu? Oke, bayar buah sulungnya gimana? Ini dari saya, boleh nggak saya yang jawab? Enggak, karena saya kemarin itu baru ikut kelas di, ada nggak yang ikut kelasnya kemarin, kelas di money management? Nggak ada ya, oh ini nggak ada ya gitu ya, nggak ada. Nah kemarin itu diajarin di kelas money management itu buah sulung itu adalah masuk dalam sebuah kategori persembahan khusus, bukan persembahan yang wajib. Sebenarnya perpuluhan itu juga bukan persembahan, perpuluhan itu adalah hak Tuhan. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sebenarnya kalau itu adalah hak Tuhan, itu harus dikembalikan. Dari tadi yang diceritakan oleh Pak Simon dari hasil. Dan kemudian diluruskan lagi, dipertegas lagi oleh Ibu Kian, bahwa kita ini harus digaji diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita ini juga tetap mengembalikan apa yang namanya hak Tuhan, gitu kan? Nah, kalau kemarin itu yang saya pelajari di kelas money management itu, buah sulung itu adalah masuk dalam kategori persembahan khusus. Nah, kalau persembahan khusus itu masing-masing antara engkau dengan Tuhan. Misalnya itu bisa diberikan di mana? Di gaji pertama. Itu misalnya pindah ke perusahaan baru, pas aku pengen ngasih buah sulung. Atau setiap kali ganti tahun. Seperti itu, tahun baru aku mau persembahkan buah sulung. Itu persembahan khusus. Bukan sebuah persembahan yang wajib. Jadi jangan juga nanti kita ini memberi buah sulung, kita pikir ini kewajiban, kemudian kita memberikannya dengan tidak sukarela gitu kan. Kan ada ya orang yang kayak gitu ya, di sini nggak ada. Gitu ya, di sini nggak ada. Karena kita berpikir ini, wah ini persembahan yang wajib nih. Kenapa? Itu masing-masing tergantung. Tapi kalau misalnya namanya buah sulung, misalnya nih ya, kita ini memasuki tahun yang baru, kalau kita berkomitmen, oke Tuhan aku mau persembahkan buah sulung, ya harus 100%. Namanya kan buah sulung. Itu kan dari gaji kita, misalnya gaji kita 100 juta sebulan, nggak ada amen ya. Misalnya gaji kita 100 juta sebulan gitu kan, selama 12 bulan berarti kita punya 1,2 M gitu kan ke depan kan. Kemudian kita berkata aku pengen memberikan buah sulung. Ya mesti 100% dari tahun itu yang sulung yang pertama. Itu. Tapi itu sekali lagi itu persembahan khusus dari kemarin yang saya pelajari. Itu. Oke, saudara gini, persembahan itu kalau saudara memberi persembahan masih karena aturan, berarti saudara masih jauh. Oke, persembahan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau kita berhubungan dengan, contoh misalkan gini, saya punya istri yang cantik di belakang. Kalau saya memberi uang karena saya hitung-hitung, itu hubungan bukan sih? Kalau karena hubungan, berapapun uang saya dan bisa saya beri, saya akan berikan enggak? Saya pakai hitung-hitungan enggak? Enggak, saudara. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita sudah nggak mikirin apakah saya harus kasih 100%, 80%, 70%. Apakah perpuluhan saya harus hanya kasih sebulan itu wajib 10%, selebihnya persembahan, ala kadarnya tinggal bisa selembar-selembar. Itu terlalu dangkal bicaranya kalau begitu. Ya. Jadi ini kan pasukan ya, amin.
Saya berdoa pasukan ini kalau memberi sesuatu kepada Tuhan, jangan karena ada aturannya harus berapa. Tapi hatimu pada saat itu digerakkan Tuhan ngasih berapa? Oh kayaknya Tuhan ngasih gerakkan saya ngasih semuanya nih. Ya sudah lakukan. Tuhan menggerakkan saya ngasihnya setengah nih. Ya lakukan. Kan pernah kan? Yang pernah dengar kesaksiannya Bu In atau Pak Daniel itu kalau nggak salah. Tuhan waktu itu suruh kasih persembahkan hanya kalau nggak salah 500 perak atau berapa tuh. Dan logam lagi. Tempat persembahannya kling 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 semua orang tahu. Gimana itu? Itu sudah keluar aturan main itu udah. Betul ya? Sudah orang ini kenapa kok bunyi? Ya. Logam. Ya berapa sih nilai logam paling tinggi? 1000 paling ya. Jadi bukan itu poinnya. Poinnya adalah hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Bapakmu? Saudara saya mau bagian ini. Saya merasa gini. Semua yang saya ceritakan tadi, bagaimana saya menerima dari Tuhan, itu bicara hubungan, relationship dengan Tuhan. Apakah hari-hari ini di depan ini, ya, engkau membiarkan dirimu untuk dicintai oleh Tuhan? Dan apakah engkau terima engkau dicintai? Apakah kau membiarkan dirimu untuk disayang oleh Tuhan? Apakah engkau sadar engkau itu anak kesayangan? Terlepaslah saudara, saya bilang dari awal, saya bukan orang yang hebat. Ya. Tapi kenapa saya pribadi menerima banyak dari Tuhan? Karena saya membiarkan diri saya dicintai dan disayang. Dan saya pun berpikir demikian. Saya berpikir adalah orang yang paling disayang. Termasuk orang yang sangat disayang. Sehingga kalau saya meminta sesuatu, ketika saya sudah lelah, tinggal saya bilang, Bapak, aku mau ini. Bapak, aku mau itu. Bapak, aku mau itu. Bukan lagi datang sebagai formal, Tuhan berkati. Jarang saya berdoa sekarang, jarang banget saya berdoa. Tuhan berkati saya. Hampir tidak pernah. Setelah saya mengerti kebenaran. Cukup saya bilang, Bapak, aku mau itu. Bapak, aku mau mobil. Bapak, aku mau ini, aku mau itu, aku mau itu. Jadi hubungan, saudara. Ya, percuma kita punya semua. Kita belajar banyak hal. Kalau kita kehilangan hubungan, gak ada gunanya, saudara. Kita akan menjadi seperti Taurat. Kita akan mudah terombang-ambing. Ketika kita dihajar keadaan, ya banyak orang saya perhatikan ini. Dulu sangat berapi-api ikut Tuhan. Terapi lama-lama nggak kelihatan kemana. Saudara, hubungan bapak dengan anak itu bisa diputus nggak? Bisa diputus? Nggak bisa. Nggak ada mantan anak, mantan bapak itu nggak ada. Kalau saudara mau terus di dalam Tuhan, kalau saya dorong saudara, miliki hubungan dengan Bapa. Masing-masing orang punya spesial relationship dengan Tuhan. Ada orang berhubungan dengan Tuhan itu melihatnya sebagai apa? Kekasih. Ya, sebagai gembala, sebagai apa? Nah, kalau saya dari dulu, makanya mungkin saya dikasih gelar The Beloved Prince of Yehovah. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya pangeran. Ya kan? Saya memberikan diri saya dan semakin hari semakin saya terima. I am the beloved prince of Yahweh. Itu hubungan saudara ya. Jadi ketika hubungan, kalau saya misalkan dengan istri mau kasih persembahan, kita nggak pernah hitung tuh udah berapa persen kita kasih. Pertanyaannya adalah uang kita ada nggak? Ada, kasih. Uang kita ada nggak? Nggak ada. Ya udah nggak usah kasih. Layak. Apa yang mau dikasih kalau nggak ada? Oke? Bisa ditangkap sampai di sana. Berikanlah persembahanmu itu karena hubungan, bukan karena aturan. Amin.